Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfi Aisyatul Ma'rifah, program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, dari kelas B, mata kuliah Islam dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan materi relasi antara agama dan budaya. Hubungan antara agama dan budaya Nusantara merupakan hubungan yang kompleks, erat, dan tidak sederhana. Keduanya merupakan dua unsur yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Agama berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu yang datang dari Tuhan sebagai tuntutan kepada manusia agar menjalani hidup sesuai yang dikehendakinya. Sedangkan budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya. Dari hubungan yang kompleks dan erat tersebut, setidaknya muncul tiga pemahaman terhadap keduanya. Pertama,
Pemahaman kedua yakni budaya dianggap ancaman bagi eksistensi agama. Maksudnya budaya yang sudah dianggap mengotori kesucian agama karena berbau mistis, syirik dan menyekutukan Tuhan, sehingga harus diperangi sampai akar-akarnya. Dalam konteks keindonesiaan, tentu ini sangat merugikan, karena berdiri tegaknya NKRI dimodali dengan adanya serta bersatunya agama dan budaya. Dasar dan pilar negara seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dibangun atas kesadaran dan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dan mempertahankan eksistensi budaya dalam masyarakat. Membenturkan keduanya sama halnya dengan meruntuhkan dasar dan pilar negara dan merobohkan bangunan keindonesiaan itu sendiri. Upaya pembenturan tersebut tampak semakin nyata belakangan ini dengan semakin gencarnya propaganda yang dilakukan kelompok tertentu dengan membawa semangat memperjuangkan Islam atau mengembalikan kejayaan Islam. Kelompok ini seperti sengaja memberikan pertanyaan yang menjurus kepada pertanyaan tendensius seperti kamu pilih mana, agama atau budaya, atau siapa yang kamu ikuti, Nabi Muhammad atau nenek moyang, atau bahkan yang lebih frontal seperti mana yang lebih tinggi, Al-Quran atau konstitusi. Ketika pertanyaan ini diajukan kepada mereka yang mempunyai semangat agama yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang cukup, maka dengan lantang mereka akan menjawab agama, sambil diikuti dengan pekikan takbir yang menggema. Padahal, secara tidak sengaja mereka terjebak dalam pertanyaan yang membingungkan. Sebab, jelas antara agama dan budaya tidak bisa dibandingkan karena berasal dari dua unsur yang berbeda, sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Pandangan yang berusaha untuk mengharmonisasikan agama dan budaya. Pandangan ini menyadari bahwa agama dan budaya betapapun keduanya adalah dua hal yang berbeda, namun bukan berarti harus dibenturkan. Bahkan ketika keduanya mampu bersinergi dengan baik, maka akan saling menguatkan satu sama lain dan akan membentuk suatu karakteristik yang menjadi ciri khas dari persilangan tersebut. Cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang ideal karena menempatkan keduanya dalam posisi yang seimbang dan proporsional. Penempatan proporsional seperti ini bisa kita lihat ketika awal mula Islam datang ke Indonesia, di mana terjadi proses pengislaman budaya Nusantara yang dibarengi dengan proses penusantaraan nilai-nilai Islam. Sehingga keduanya melebur menjadi identitas baru yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah hasil dari akulturasi nilai-nilai agama dan budaya sekaligus. Memahami Islam Nusantara sebenarnya bisa dilihat dari relasi kata pembentuknya. Islam Nusantara adalah hubungan mudhof dan mudhof ilaih yang dalam bahasa Arab menyimpan makna min artinya dari, fi artinya di atau di dalam, dan lam atau li artinya untuk atau ke. Dari makna idhofah ini, Islam Nusantara bisa menghimpun berbagai makna yang terkandung dalam relasi mudhof-mudhof ilaih. Jadi, pengertian Islam Nusantara yang pertama bisa berarti Islam di Nusantara. Artinya Islam untuk dan ke Nusantara, yaitu kehadiran ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dengan berbagai instrumen sanad dan silsilah yang menghubungkan para ulama di Arab hingga ke para tabi'in dan sahabat Rasulullah. Yang kedua, Islam fi Nusantara, artinya Islam di Nusantara, ialah pengalaman historis umat Islam di Indonesia, termasuk refleksi tekstual normatif dan historis umat Islam dunia tentang Islam yang diamalkan di Indonesia. Pengalaman itu mencangkup sejarah pengislaman Nusantara, kesultanan dan raja-raja, pesantren dan jaringannya, perjuangan umat Islam melawan penjajahan asing, hingga kontribusi umat Islam bagi pergerakan kebangsaan dan pembentukan NKRI. Yang ketiga, Islam min Nusantara, artinya Islam dari Nusantara, yaitu hiburan akwal atau kaul-kaul pandangan, suara, refleksi pemikiran, kitab-kitab para ulama Nusantara tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus memberikan patokan normatif dan historis dalam pengalaman Islam yang rahmatan lil alamin, termasuk juga ide-ide mereka tentang ajaran keagamaan yang relevan bagi bangsa di dunia, berdasarkan pengalaman terbaik yang dimiliki bangsa kita. Islam Nusantara juga merupakan cara bermazhab secara qauli dan manhaji dalam bernisbat tentang Islam dari dalil-dalilnya yang disesuaikan dengan teritorial, wilayah, kondisi alam, dan cara pengamalannya menurut penduduk kita. Dari sini bisa dipahami alasan munculnya istilah din Arab Jawi, di mana istilah ini sangat identik dengan sebutan Islam Nusantara karena kata Jawi sendiri mencakup arti Nusantara.
Kalau din Arab berarti agama Islam substansi aswajah, lalu Jawi sebagai buah pengalaman, subjektivitas, dan suara kenusantaraan kita, maka din Arab Jawi adalah Islam aswajah dari Arab, tapi diwarnai dengan karakter Jawi atau kenusantaraan. Cara memahami dan mengamalkan Islam dari sudut pandang masyarakat kita sebagai orang Nusantara yang kaya alam dan peradaban. Kalau boleh diibaratkan, Islam Nusantara tak ubahnya seperti pertemuan dua bibit pohon unggul yang berbeda jenis, yaitu Islam yang mewakili agama dan Nusantara yang lekat dengan nilai budaya. Namun, ketika disatukan dalam proses persilangan, keduanya akan menghasilkan sebuah bibit baru yang lebih unggul. Persilangan Islam dan Nusantara diperlukan untuk memperoleh genus baru dengan karakter atau sifat unggulan yang diinginkan. Diharapkan dari persilangan ini akan muncul adab beragama dan berperadaban dengan sifat-sifat unggul baru sebagai hasil gabungan dua keunggulan tadi. Ketika dua bibit baru ini muncul bernama Islam Nusantara, yang diharapkan dari persilangan ini akan muncul adab beragama yang berperadaban dengan sifat-sifat unggulan baru sebagai hasil gabungan dua keunggulan tadi. Ketika dua bibit baru ini muncul bernama Islam Nusantara, yang diharapkan dari proses tersebut adalah sifat unggulan yang dimilikinya yaitu adaptif, fleksibel, toleran, multikultural atau menghimpun beragam ekspresi budaya masyarakat, berdaya, tahan kuat, dan awet dalam zaman. Juga guyup, kolektif atau komunal, yakni bermusyawarah mufakat, mengedepankan suri tauladan, sopan santun, dan beradab. Pertemuan keduanya dibutuhkan untuk memberi solusi pada masalah-masalah kemanusiaan pada umumnya, dan juga secara khusus untuk masalah-masalah kebangsaan kita. Apalagi akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami ancaman perpecahan dengan maraknya pemikiran transnasional yang membahayakan keutuhan bangsa karena menghilangkan jiwa patriotisme dan kurangnya komitmen terhadap negara dan bangsa. Pertemuan dua bibit unggul ini bisa dilihat dari tradisi yang di Jawa disebut dengan tradisi selamatan. Tradisi selamatan awalnya diadakan untuk berterima kasih kepada para dewa dan leluhur atas nikmat yang diberikan. Tradisi ini dilakukan dengan menyiapkan berbagai jenis makanan untuk dijadikan sesajen. Setelah Islam masuk, selamatan diartikan sebagai suatu acara yang diadakan sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Selamatan ini dilakukan dengan kehadiran beberapa tokoh masyarakat yang di depannya disajikan berbagai jenis makanan dan dilakukan pembacaan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang tokoh terkemuka dalam masyarakat tersebut. Tradisi selamatan tersebut kini disebut dengan tahlilan. Akulturasi antara agama dan budaya juga bisa dilihat dalam berbagai peninggalan bangunan. Misalnya, dalam pembangunan tempat ibadah. Sebagai contoh, Masjid Demak merupakan wajah nyata akulturasi antara Islam, Jawa, dan Hindu. Salah satu masjid tertua di Nusantara ini dibangun dengan gaya khas Majapahit, namun juga membawa corak Hindu. Begitu juga dengan Masjid Menara Kudus yang kental dengan nilai toleransi. Konstruksi bangunan menara yang menjulang ternyata menyerupai ciri khas Jawa Timur. Di balik karakteristik Masjid Menara Kudus, terdapat makna perwujudan sikap tepo seliro atau tenggang rasa, sebagaimana menjadi ajaran dari Sunan Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Kudus lebih memilih untuk mengapresiasi budaya setempat sehingga tidak menjadi culture shock di tengah masyarakat. Hadirnya Islam Nusantara merupakan tuntutan akan lahirnya Islam yang moderat, damai, dan toleran. Ia merupakan sebuah kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan budaya yang mulai terkikis oleh paham-paham baru yang tidak ramah terhadap budaya. Selain itu, Islam Nusantara merupakan tawaran di tengah konflik tak berujung yang melanda dunia, khususnya negara dengan penduduk Islam mayoritas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Ma aswabaka min hasanatnya faminallah, wa ma aswabaka min sayyi'atnya famin nafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.